Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya walau hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Walan nabiyya ba'da wa rasulullah ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan ibadah puasa pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak pernah kita lupa untuk curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa para umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini dengan adanya cahaya dinul Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Takwa. Para hadirin yang beriman, pernahkah kalian berpikir tentang apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dari diri kita dan apa tujuan sebenarnya kita hidup di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa temukan jawabannya pada Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya engkau bertakwa kepadanya, dan jangan sekali-kali engkau mati melainkan dengan beragama Islam. Pada surat ini kita mengetahui bahwa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dari diri kita adalah sebuah perubahan. Allah ingin kita selalu untuk berubah di setiap waktunya. Allah ingin kita selalu berproses melalui jalan yang diridhoinya, yang bisa kita sebut dengan ketakwaan. Lalu kenapa sih Allah ingin kita untuk menjadi karakter yang bertakwa? Karena fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Lalu kenapa juga Allah menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa? Karena Allah menginginkan kita untuk jadi kriteria yang bisa disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada kehidupan pribadi kita saat ingin menyukai atau mencintai seseorang, kita harus memiliki kriteria dan persyaratan tertentu. Begitu pula dengan Allah. Jika kita ingin dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memenuhi kriteria dan syarat yang diberikan oleh Allah, yaitu ketakwaan. Karena takwa adalah suatu syarat agar kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa sendiri berasal dari kata wikoyah yang artinya perlindungan. Dalam Quran Surat Ali Imran di sini terdapat kata ittaqunar yang artinya berlindunglah engkau dari api neraka. Di sini maksudnya kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka dengan cara menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Selain kata ittaqunar juga ada kata ittaqwa, lindungilah diri kita dari Allah. Loh, kok kita harus berlindung dari Allah? Emang Allah itu berbahaya? Tentu jawabannya tidak. Maksud dari kata ittaqullah di sini adalah kita jangan sampai membuat Allah kecewa. Allah sudah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Jangan sampai kita berkhianat, berdusta, lalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Rasulullah, takwa itu datangnya dari sini, sambil menunjuk tempat hatinya. Maksud dari Rasulullah adalah takwa hanya bisa diketahui oleh Allah dan diri kita sendiri. Takwa bisa diaplikasikan dalam kehidupan setiap hari kita. Contohnya saat di dalam kelas, kita dalam keadaan berisik, lalu kita melihat seorang guru yang hendak masuk ke dalam kelas tersebut. Lalu kita berusaha untuk diam, agar kita bisa menghormati keberadaan guru tersebut. Begitu pula dengan takwa. Jika kita merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu merasa keberadaan Allah berada di sekitar kita, dan kita menghargai keberadaan Allah, maka kita akan segan untuk melakukan dosa dan maksiat, karena kita tahu bahwa Allah mengetahui segala hal yang kita lakukan di dunia ini. Kita sebagai manusia pasti sangat mudah untuk melakukan segala perbuatan dosa dan maksiat. Tapi karena di dalam hati kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan takut dan enggan untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut. Begitulah takwa. Kita akan terjaga dan terlindungi dari segala perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka dari itu, marilah pantaskan dari kita untuk bisa dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca, menghafal, dan memahami ayat-ayatnya. Bayangkan saja jika ada seseorang yang mengetahui dan mengingat apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai, pasti kita akan menyukai orang tersebut. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu dan bisa menghafal segala firman-firman-Nya, pasti Allah sangat senang kepada kita dan Allah akan memudahkan setiap jalan yang kita jalani. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun, wa qala billahi ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.